Oke, Shalom, anak muda dan kepada kita semuanya dimanapun kita berada saat ini, saya hanya tetap mengatakan jangan pernah menyerah. Dalam hari-hari ini kita terus belajar dan kita ingin menjadi orang terbaik yang menjadi orang hebat adalah kita mau belajar. Karena apa? Pembelajaran terhebat dan orang yang terhebat dan orang yang pintar itu adalah belajar berulang-ulang. Maka dalam hari-hari ini pembahasan saya yaitu tentang bagaimana kita seorang calon guru yang akan untuk mendidik, mengajarkan kepada para siswa, para siswa-siswa yang kita akan Tuhan percayakan dimanapun kita mengajar, bagaimana kita menjadi pengajar yang baik dan menjadi guru yang berkomitmen, jadi pengajar yang komitmen. Oleh karena itu, terkadang kita harus kita sadari semuanya itu. Oleh karena itu kita berdoa. Sekali lagi, terima kasih Tuhan, kami mau belajar Bapak, kau menyertai semua, memberkati juga para peserta yang akan menonton YouTube. Tuhan Yesus sertai semuanya, dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya. Oke, yaitu saya akan men-sharekan screen presentasi saya. Ya. Oke, benar sekali ya. Oke, apakah kelihatan? Oke, yaitu pertama, komitmen seorang pengajar dengan baik ya. Komitmen seorang pengajar merupakan seorang guru yang mengambil tindakan yang pasti, di mana pengajar mengambil keputusan yang kokoh, di mana akan lebih baik gitu ya. Jadi seorang guru itu, seorang pengajar itu, jika berkomitmen itu berarti suatu tindakan yang pasti, berarti satu jalan yang terbaik untuk mereka sendiri sebagai akan menjadi modal dalam mengajar nanti kepada siswanya, di mana pengajar mengambil keputusan itu ya kokoh ya, kuat gitu ya, menjadi satu fondasi. Karena satu hal yang perlu diperhatikan bahwa komitmen itu adalah janji mereka akan menjadi satu motivasi ya yang harus ditempatkan dalam diri seorang pendidik. Maka seorang pengajar yang baik mengandung keyakinan profesi yang tepat, di mana uh, itu sebuah gerbang. Kalau kita berkomitmen itu adalah gerbang kita akan menuju untuk menjadi seorang pengajar yang terbaik gitu ya, menjadi yang terampil. Itu adalah satu fondasi kita yang kuat. Komitmen seorang pengajar mengambil janji yang serius, berarti itu kalau kita bicara tentang janji berarti di mana kita misalnya saya akan mengajar akan lebih baik. Berarti itu adalah janji kita kepada pribadi kita, seorang profesi kita guru, dan kita akan mengajar kepada murid kita akan lebih baik gitu. Dimana akan mencapai pengajar yang baik. Itulah salah satu misi seorang guru dan suatu strategi keterampilan mengajar dalam tujuan profesi seorang guru ya. Komitmen merupakan keadaan psikologis yang mengidentifikasikan suatu keterbukaan individual yang diasosiasikan dengan hasrat untuk melibatkan. Artinya adalah jadi kalau kita sudah berkomitmen, seorang guru yang berkomitmen, seorang pengajar yang berkomitmen, berarti itu suatu kepribadian dia, seorang kepribadian bahwa dia guru yang akan melibatkan dirinya untuk kepada siswa yang dia akan diajarkan. Nah, dia akan membuat dirinya lebih untuk upgrade lagi gitu ya. Jadi komitmen merupakan perwujudan dan kerelaan seseorang dalam bentuk loyalitas yang lebih perhatian, gagasan, dan tanggung jawab dalam upaya organisasi di dalam mencapai tujuan. Jadi
Kalau kita sudah memiliki komitmen seorang pengajar, maka dalam intuisi kita juga di sekolah itu tersebut, kita akan mencapai tujuan kita apa sih, sasaran kita untuk mengajar seorang pendidik gitu ya. Jadi kita harus ada komitmen janji kita gitu ya. Jadi ada sebuah ikatan kita. Jadi itu yang buat jadi inspirasi dalam diri kita sendiri sehingga kita semangat dan kita lebih maju seorang pengajar gitu ya. Maka sumber utama untuk komitmen seorang guru yaitu seorang pengajar yang baik dalam berkomitmen memiliki ada 4 sumber utamanya, yaitu efektif, komitmen, yaitu keinginan atas dasar prinsip pribadinya. Jadi kalau seseorang pengajar yang baik dalam berkomitmen, maka itu sumbernya utamanya itu adalah dari kita sendiri, prinsip kita pribadi sendiri. Kalau kita melakukan komitmen padahal kita nggak melakukan, tidak berbuat apa-apa, sama aja komitmen kita itu nggak nggak bermanfaat gitu ya. Jadi kayak sebuah hanya sebagai formalitas saja gitu. Jadi seseorang untuk pengajar kalau sudah berkomitmen tentu dia akan lebih mengingat lagi ke dirinya sendiri. Wah, saya sudah berkomitmen nih bahwa saya adalah seorang akan mengajarkan kepada murid saya lebih terampil. Jadi dia akan berusaha gitu ya. Jadi kedua, maka seorang pengajar yang baik dalam berkomitmen itu dia harus continuous commitment gitu ya. Di sini didasari dengan kesadarannya gitu ya. Komitmen yang didasari kesadaran dirinya. Jadi harus sadar dulu. Ada kesadaran diri kepada hatinya gitu. Dia udah tertanam bahwa saya adalah seorang pengajar yang akan berkomitmen, yang akan mengajar dengan baik kepada siswa saya. Jadi sehingga dia akan menghasilkan siswa-siswa yang luar biasa gitu ya. Yang ketiga, normatif komitmen yang berdasarkan perasaan yang wajib. Jadi seorang pengajar yang berkomitmen dan pengajar yang baik itu juga harus ada perasaan yang berwajib gitu. Jadi harus menerima keadaan, tidak boleh misal pemilihan kepada siswanya, dia lebih pintar, saya lebih sayang gitu, enggak. Jadi kalau seseorang guru yang pengajar yang baik yang berkomitmen, dia harus punya perasaan yang baik yang konsisten kepada setiap, itu wajib kepada seorang guru pengajar ya, karena itu salah satu merupakan uh, spiritual seorang guru dalam mengajar juga. Jadi dia harus memiliki perasaan, nggak boleh perasaan untuk melukai gitu, membohongi, nggak bisa. Jadi guru itu adalah sok yang harus dicontoh. Maka bagaimanakah seorang guru yang berkomitmen pengajar ya? Artinya gini, bagaimana seorang komitmen pengajar. Jadi dia gini, sudah berkomitmen. Nah, maka bagaimana dia harus mengajarkan gitu. Jadi seorang pengajar yang komitmen itu gimana? Berarti harus terampil. Terampil di sini berarti terampil dalam metode-metode pembelajarannya, dalam menciptakan lingkungan, dalam untuk mengontrol setiap kondisi kelas itu tersebut misalnya. Jadi seorang pengajar itu harus berkomitmen bahwa dia harus terampil gitu. Dan seorang pengajar itu juga berkomitmen harus efektif dan efisien. Jadi efektif, tidak hanya sekedar itu saja gitu ya. Jadi hanya sebagai udah cukup kasih bahan udah enggak. Jadi enggak efektif gitu. Jadi seorang komitmen yang pengajar yang baik itu harus efektif dan efisien. Jadi harus berintegritas. Ya, apa yang dikatakan harus dilaksanakan. Tidak boleh mengingkari, nggak boleh bohong guru itu nggak boleh. Uh, Sesuatu hal yang dikatakan kepada murid, misalnya dibilang kumpulkan tugas besok nggak diperiksa gitu, enggak. Itu enggak berkomitmen pengajaran baik ya, gitu ya. Baru harus berpengetahuan, harus punya ilmu. Jadi seorang kita pengajar yang baik itu jika berkode komitmen berarti dia harus mengajarkan, harus memiliki pengetahuan yang baik. Misalnya kalau dia biasa sudah mengajarkan tentang keterampilan, berarti dia harus belajar sebelum harinya gitu. Jadi itu komitmen pengajaran yang baik gitu ya. Jadi harus, yang kelima, harus memiliki spiritual yang sehat gitu ya. Jadi kalau dia misalnya guru agama, dia harus bagus dong kerohaniannya gitu. Gimana mengajarkan tentang kerohanian kalau guru tersebut, pengajar tersebut enggak rohani gitu ya, itu sangat fatal ya. Nah, jadi yang karena itu milik, artinya di sini milik harus punya hati memiliki gitu ya, harus punya milik sendiri, harus punya ke hati. Misalnya kalau dia
pengajarnya pria punya harus bapak, harus kalau dia ibu perempuan dia harus memiliki hati seorang ibu. Jadi dia harus memiliki bahwa dia adalah muridnya sendiri. Murid itu bukan sekedar murid, tapi dia harus menganggap itu anak gitu ya. Jadi seorang pengajar yang baik itu berkomitmen dia harus memiliki hal-hal ini, apa yang tersebut ini ya, terampil, efektif, berintegrasi, berpengetahuan, spiritual yang sehat, milik. Jadi harus memiliki ya. Jadi pengajar yang baik mampu menjelaskan berbagai hal, memiliki sikap yang tenang, selera humor ya. Jadi seorang pengajar yang baik, dan jika seseorang pengajar itu dua berkomitmen, dia harus memiliki dalam hal-hal sifat ini. Misalnya dia harus memiliki, kalau dia seorang pengajar, dia mampu menjelaskan berbagai hal, memiliki sikap yang tenang, selera humor, menyukai anak-anak. Bagaimana pengajar kalau nggak menyukai anak-anak ya gitu ya, terutama anak yang berada dalam kisaran usia yang akan diajar, misalnya berbeda TK, PAUD, BSMA, kalau dosen itu mahasiswa ya. Jadi dia harus menyukai anak, dan dia harus berada di dalam lingkungan usia yang akan diajar itu gitu. Dia harus ada mengetahui itu secara teknik itu kayak psikologi ya. Menguasai materi yang diajarkan, menetapkan pencapaian yang tinggi untuk siswanya. Artinya menetapkan pencapaian yang tinggi ini untuk siswanya gini. Seorang pengajar yang baik itu dia harus memikirkan uh, yang tinggi untuk kepada muridnya supaya dia lebih maju gitu. Artinya berusaha, seorang pengajar itu berusaha supaya muridnya harus lebih hebat gitu daripada yang kita punya gitu. Jadi seorang guru yang baik dan berkomitmen itu harus menciptakan murid yang luar biasa ya, mengelola waktu yang baik. Jadi guru juga harus bisa memberikan waktu yang terbaik gitu. Karena guru itu bukan sekedar, jadi guru seorang yang berkomitmen dengan pengajar yang baik itu bukannya sekedar mengajar juga, tapi harus jadi orang tua, ke konseling, harus menjadi teman juga ya. Karena kalau dibilang dikatakan lebih banyak itu kita berhadapan dengan anak di sekolah ya, banyak waktu ya. Kalau orang tua ya seberapa gitu ya. Namun pastinya kita juga memberikan waktu ya yang baik itu dapat mengikuti sesuai kondisi yang ada dan ceria. Jadi guru itu harus ceria, bukan rom aja gitu. Pengajar yang baik itu bukan harus berarti harus ceria gitu ya, supaya bisa menciptakan uh, para pendidik yang juga mereka itu nyaman gitu. Jadi rasa menciptakan kenyamanan. Jadi seorang pengajar yang baik itu dengan baik itu harus ceria dan memiliki hal-hal sifat yang dalam yang PPT yang terdapat di Zoom ini ya. Pengajar yang baik mampu menjelaskan berbagai hal, memiliki sikap yang tenang, selera humor, menyukai anak-anak, terutama anak yang berada dalam kisaran usia yang diajarkan, berpikir adil secara hiren ya. Berpikir adil secara hiren ini maksudnya yang efektif gitu, yang tepat, ya, yang sesuai gitu ya. Jadi menetapkan pencapaiannya yang tinggi untuk siswanya, mengelola waktu yang baik dan dapat mengikuti. Selanjutnya, jadi kalau seorang guru atau pengajar yang berkomitmen, jika pengajar yang baik, maka dia harus kita perhatikan. Jadi harus memiliki keterampilan belajar, berinovasi, ada esensi materinya, ada keterampilan kehidupan dan karir, ada standar penilaian. Jadi kurikulum dan pembelajarannya harus ada lengkap. Jadi pengembangan profesionalismenya itu harus ada, dan lingkungan belajar itu harus bisa. Jadi ini semua harus dimiliki seorang pengajar yang baik, dan guru pengajar yang berkomitmen juga harus memiliki hal-hal ini ya. Maka seorang pengajar tentu harus memiliki 4 kompetensi ya. Jadi sudah berhubungan semua itu ya. Pertama, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial ya. Jadi kompetensi pedagogik ini, jadi seorang pengajar yang berkomitmen yang baik juga harus memiliki pedagogik. Jadi harus ada satu kepribadian yang berpengetahuan yang luar biasa ya. Harus berprofesionalisme, harus berintegritas, harus benar-benar memiliki suatu strategi yang matang, pembelajaran yang siap gitu ya. Kompetensi sosialnya harus menciptakan lingkungan satu sama lain dengan baik antara guru,
dengan orang tua, guru sama-sama guru. Jadi di sini seorang guru harus memperhatikan kompetensinya gitu. Maka sebagai kesimpulannya, komitmen seorang pengajar merupakan suatu investasi yang besar. Seorang profesi mengajari itu guru, dosen, dan mahasiswa seorang guru. Jadi seorang pengajar yang baik adalah pengajar yang memiliki komitmen yang tepat, di mana komitmen tersebut merupakan dilaksanakan dari diri kehidupan seorang pengajar. Oke teman-teman, demikian seorang pengajar yang berkomitmen, pengajar dengan pengajar yang baik ya. Jadi kalau kita seorang pengajar yang baik dan mau berkomitmen, maka kita harus memperhatikan setiap dalam perkataan kita, dalam setiap tindakan kita, keterampilan kita, karakter kita harus seimbang semuanya. Dan saya percaya jika kita mau berkomitmen jadi pengajar yang baik, menjadi guru yang terbaik, menjadi dibilang motivator yang terbaik, maka kita harus mengupgrade diri kita sendiri. Dan saya percaya jika kita mengupgrade diri kita sendiri dan belajar terus, maka kita menjadi orang terhebat. Dan kita akan berbeda dengan hal yang lain gitu ya. Dan kita menjadi orang-orang yang berinspirasi. Dan bahkan orang-orang di sekitar lingkungan kita akan mengatakan bahwa kita berbeda dengan satu lain. Jadi kita itu kreatif. Yang harus bisa uh, menciptakan kondisi-kondisi yang kita alami gitu ya. Jadi itu dikatakan. Jadi guru itu suatu hal yang boleh saya katakan adalah emas, barang yang nggak bisa digantikan. Karena apa? Tidak semua orang mau guru itu memberikan waktu yang kepada murid ya, karena kita akan diperhadapkan kepada murid yang berbeda karakter gitu. Jadi jika profesi kita sudah menjadi panggilan kita seorang guru, ya itu harus kita laksanakan dengan baik. Tanggung jawab kita dengan Tuhan dan kita pribadi kita, dan selama kita kuliah jangan kita siapkan dan kita menunjukkan bahwa kita adalah seorang kemampuan kita dan seorang guru sesuai dengan profesi yang kita inginkan. Terima kasih. Sampai ketemu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.